Pak Sil, ini terkait dengan penelusuran atau yang sudah dilakukan sejumlah warga yang terkonfirmasi pasien positif yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Nagekeo, Pak. Tentunya pendengar ingin tahu data terkini status COVID-19 Nagekeo ini berapa banyak, Pak, yang dipantau dan lain-lain ini, Pak? Baik, terima kasih seluruh para pendengar setia RRI Inde dimanapun berada. Dari Nagekeo dapat kami laporkan hingga pukul 15.00 hari kemarin, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 masih tetap berjumlah 3 orang, dan 2 orang terkonfirmasi 01 dan terkonfirmasi 02 dari klaster Magetan, dan terkonfirmasi 03 dari klaster kerabat keluarga 01. Terhadap pasien terkonfirmasi COVID-19 perlu dilakukan tracing, dan kami menemukan sampai dengan saat ini ada 54 OTG, orang tanpa gejala, dan dari 54 ini sudah selesai masa pemantauannya sebanyak 23 orang, dan saat sekarang masih tersisa 31 orang yang harus dilakukan atau karantina mandiri, baik di puskesmas maupun di tempat lain yang ditunjuk oleh pemerintah, dan juga di rumah pribadi keluarga yang bersangkutan. Untuk sementara bisa kami laporkan demikian. Baik, Pak Sil, ini tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 positif, ya, seperti itu ya, pasien corona. Dan dari 3 positif ini, sejauh ini penelusuran ataupun tracing dari anggota keluarga ini berapa banyak, Pak Camat? Maksudnya pasien ya, untuk yang melakukan kontak langsung dengan pasien positif, Pak Sil. Seperti kami sampaikan tadi, bahwa yang punya riwayat kontak erat dengan ketiga terkonfirmasi positif ini sampai dengan hari ini berjumlah 54 orang. Namun terhadap 54 orang ini ada 23 orang sudah selesai pemantauan dengan hasil non reaktif menurut rapid test, dan dengan demikian masih tersisa 31 orang, dan dari 31 orang ini sedang dipersiapkan untuk baik rapid test maupun pengambilan swabnya. Ya, sejauh dan ini sampai ya, Pak Sil, apakah dari 31 ini sudah dikarantina, Pak Sil? Baik, terima kasih. Untuk 31 orang ini sebagiannya sudah dikarantina, dan hampir, ya saya mau katakan bahwa semuanya sudah dikarantina. Hanya tempat karantinanya bervariasi. Ada yang dikarantina di puskesmas, dan ada juga yang di hotel, dan yang bersangkutan sesuai dengan permintaan atau tuntutan dari yang bersangkutan. Baik. Demikian. Kami juga dapat kabar bahwa ada 3 dokter spesialis yang juga terpapar virus corona nih, Pak. Benar adanya? Mohon maaf, untuk sementara saya belum konfirmasi langsung, namun sesuai dengan berita di media sebagaimana sudah beredar, demikian adanya. Baik, sejauh ini apa yang menjadi kendala, Pak, pada saat melakukan tracing ataupun penelusuran kepada masyarakat, Pak? Ya, memang sampai dengan saat ini terpantau kita penelusuran kita relatif lancar. Namun bagaimanapun juga tetap kita berharap adanya kejujuran dari warga yang bersangkutan ketika mendengar adanya pasien terkonfirmasi positif COVID-19, maka setiap warga diminta untuk mulai menelusuri sendiri riwayat kontak pribadinya dengan pasien yang bersangkutan. Dan juga sampai dengan saat ini gugus tugas Nagekeo sangat ditolong oleh informasi dari warga sesuai dengan hasil pengamatan mereka,
terhadap kontak erat ini sehingga kami dibantu untuk melakukan penelusuran dan sampai dengan saat ini bisa kita kendalikan kontak erat dengan para pasien terkonfirmasi. Kami berharap agar jumlah ini cukup relevan, signifikan sesuai dengan kontak erat kepada terkonfirmasi 3 orang ini. Manakala masih ada yang lain yang punya riwayat kontak erat mungkin dilaporkan, tentu saja gugus tugas sangat memohon bantuannya agar diinformasikan kepada gugus tugas untuk secepatnya dilakukan penelusuran dan diambil tindakan penanganan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Demikian Mbak Christine. Pak Sil, situasi terkini di Kabupaten Nagakeo seperti apa pasca ditetapkan adanya 3 positif COVID-19, Pak Sil? Jujurnya bahwa memang pasca penetapan 3 terkonfirmasi positif, memang situasi di Kabupaten Nagakeo khususnya di Kota Mbai tentu ya sedikit ada kecemasan, kepanikan di tengah warga. Namun tim gugus tugas terus memberikan edukasi agar semua bisa mulai perlahan-lahan memahami pergerakan virus ini dan bagaimana menghadapinya. Dan selanjutnya kami terus memberikan edukasi agar setiap orang yang punya riwayat kontak erat dengan yang terkonfirmasi ini bisa melaporkan kepada tim gugus tugas. Dan sampai dengan hari ini perlahan-lahan akhirnya masyarakat cukup tenang karena yang terkonfirmasi ini tidak memperlihatkan gejala. Jadi mereka sehat walafiat, segar dan sebagainya, hanya karena hasil swabnya positif, maka mereka harus lakukan isolasi di ruang isolasi. Tapi secara fisik mereka nampak sehat dan tidak ada keluhan, sehingga disebut orang tanpa gejala. Dengan demikian kami berharap agar dalam waktu tidak terlalu lama mereka bisa kembali pulih dan hasil swabnya negatif. Demikian Mbak Christine. Baik, untuk wilayah perbatasan sendiri seperti apa nih Pak? Sampai saat ini memang kita berharap ada surat resmi dari pemerintah provinsi untuk ditindaklanjuti di tingkat kabupaten, khususnya penanganan COVID di daerah-daerah perbatasan. Karena sesuai dengan video konferensi kemarin mengatakan Bapak Gubernur mengatakan bahwa pos-pos batas supaya dihindari dan biarkan pergerakan orang berjalan sebagaimana biasanya. Namun hal ini tentu perlu ditindaklanjut dengan surat resmi sehingga pemerintah kabupaten bisa mengambil langkah-langkah sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Demikian. Ya, baik, dan tentunya sampai sekarang masih dilakukan penjagaan ketat ya, seperti itu ya Pak Sil ya? Ya, sementara demikian. Ya,